Sebelum kita diskusi Dhamma pada malam hari ini, mari kita memuja Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu, saudara-saudari upasaka upasika, selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita seperti biasa melakukan kebaktian malam bersama untuk menambah keyakinan kita terhadap Tiratana dan juga menambah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Para Bapak Ibu serta saudara-saudari Islam sekalian, di dalam Dhammapada syair 182 Buddha mengatakan, sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk bertahan hidup, sungguh sulit untuk mendengarkan Dhamma, dan sungguh sulit untuk berjumpa para Buddha. Nah, tetapi kita saat ini sudah terlahir sebagai manusia. Tentu ini sungguh bahagia, sungguh beruntung, karena makhluk yang terlahir sebagai manusia ini sungguh sulit. Buddha mengumpamakan, mengibaratkan seperti debu yang ada di kukunya lebih sedikit daripada debu yang ada di dunia. Seperti yang kita ketahui, di dalam agama Buddha terdapat 31 alam. 4 alam menderita, 1 alam manusia, dan selebihnya alam para dewa. Nah, dengan kesulitan-kesulitan yang Buddha katakan, maka kita seharusnya menggunakan kehidupan kita sekarang ini sebaik mungkin. Pada malam hari ini saya akan diskusi Dhamma tentang 4 jenis manusia yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 4 di dalam di bagian nomor 85. Di sini Buddha mengatakan kepada para biku, yang pertama, jenis manusia yang pertama yaitu dari gelap menuju gelap. Kedua, dari gelap menuju terang. Ketiga, manusia dari terang menuju gelap. Dan yang terakhir, dari terang menuju terang. Apa manusia yang pertama itu artinya? Manusia dari gelap menuju gelap. Makhluk atau manusia yang dilahirkan dari keluarga sulit, keluarganya selalu tidak harmonis, berantam, untuk memenuhi 4 kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan,
sehari-hari sangat sulit untuk mendapatkannya. Tetapi seseorang dalam kondisi seperti itu tidak melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Justru dia selalu melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti mencuri, membunuh, berbuat asusila, berkata-kata kasar atau berbohong, dan minum minuman keras. Ia tidak bisa menjaga ucapan, perbuatan maupun pikirannya dengan baik. Sehingga ketika dia meninggal, maka dia akan menuju gelap. Artinya, ia akan menuju ke alam-alam yang menderita. Alam-alam menderita ini seperti neraka, binatang, hantu, dan alam asura. Tentu seseorang yang masih diliputi dengan keserakahan, maka akan terlahir di alam-alam peta atau hantu. Seseorang yang diliputi dengan kebencian, ia akan jatuh ke alam neraka. Seseorang yang memiliki kebodohan, artinya ia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia akan terlahir di alam-alam binatang. Inilah manusia yang pertama yang Buddha katakan manusia dari gelap menuju gelap. Lalu jenis yang kedua, Bapak Ibu, dari gelap menuju terang. Nah, dari gelap ini ia terlahir di keluarga yang berkecukupan, rupanya juga bagus, atau dari gelap menuju terang. Maksudnya ia terlahir di keluarga yang kurang beruntung, makan, minum, pakaian, dan obat-obatannya sulit dia dapatkan untuk setiap hari. Tetapi ia masih memiliki yang namanya perbuatan-perbuatan baik, baik melalui ucapan, perbuatan maupun pikirannya. Sehingga orang yang seperti ini walaupun miskin harta, tetapi dia memiliki cinta kasih, kasih sayang, dan sila yang baik atau perilaku yang baik, tentu akan membawa dia terlahir di alam bahagia. Ini manusia ya, jenis yang kedua, Bapak Ibu, dari gelap menuju terang. Terus manusia yang ketiga yaitu dari terang menuju gelap. Dari terang, seseorang dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, bahkan lebih, memiliki rupa wajah yang tampan, cantik, memiliki bodi yang indah, yang bagus. Tetapi orang ini tidak melakukan hal-hal yang patut atau yang baik. Ia selalu melakukan hal-hal yang kurang baik. Membunuh, mencuri. Walaupun dia mempunyai kecukupan materi, tetapi dia tidak bersyukur apa yang dia milikinya. Masih melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti korupsi dan lain sebagainya. Tentu manusia jenis yang ketiga ini
ketika dilahirkan kembali atau setelah meninggal, maka otomatis dia akan terlahir di alam-alam yang kurang baik atau alam-alam menderita. Tidak menjaga ucapan, perbuatan maupun pikirannya. Ini manusia jenis yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, manusia yang keempat yaitu dari terang menuju terang. Dari terang dia dilahirkan dari keluarga yang kaya raya atau secara hidup berkecukupan, memiliki orang tua yang baik, selalu menasehati agar tidak berbuat jahat, makan minuman dan lain sebagainya ia dapatkan dengan mudah. Dengan materi yang cukup, wajah yang cantik tampan, begitu pula dengan perilakunya, dengan ucapan yang baik-baik, dengan mempunyai pikiran yang baik. Apa contohnya, Bante? Contohnya di zaman Sang Buddha, yang seperti kita ketahui, yang sering kita baca Parita Sutta-Sutta, Anatta Pindika ataupun Wisaka. Ini adalah orang-orang yang jutawan, tetapi dia masih memiliki perilaku dan masih ingin berbuat baik, karena dia tahu perbuatan yang dia lakukan akan membawa akibat pada kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Inilah jenis yang keempat, Bapak Ibu, dari terang menuju terang. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis manusia ini, Bapak Ibu termasuk jenis yang keberapa? Kalau seandainya Bapak Ibu termasuk jenis manusia yang ketiga, sayang sekali. Karena yang tadi Bante sampaikan di awal, sungguh sulit kita untuk terlahir sebagai manusia. Karena dengan kesulitan ini seharusnya lah kita menjadi jenis manusia yang keempat. Kita gunakan waktu sebaik mungkin agar kita tidak terjatuh di alam-alam menderita. Apalagi kita terjatuh di alam-alam neraka. Masih mending alam-alam hantu masih bisa menerima pelimpahan jasa. Alam-alam yang lainnya seperti neraka, binatang dan asura ini sangat sulit untuk menerima pelimpahan jasa dari sanak keluarganya. Jadi inilah yang harus kita ingat, harus kita praktekkan, karena agar kita tidak terjatuh ke alam-alam menderita. Para Bapak Ibu serta saudara-saudari setama sekalian, Sang Buddha telah mengajarkan, menunjukkan jalan kita, jalan kehidupan agar kita bisa bahagia di kehidupan ini maupun di kehidupan yang berikutnya. Tentu kita tidak ingin lahir berulang-ulang sebagai manusia ataupun sebagai dewa. Tujuan utama dari umat Buddha yaitu ingin mencapai yang namanya nibbana, agar tidak dilahirkan di
salah satu 31 alam kehidupan. Jadi tujuan utama umat Buddha yaitu untuk mencapai nibbana. Oleh karena itu, karena Buddha telah mengajarkan Dhamma kepada kita dengan menjalankan sila, perdana, dan melatih samadhi, ini sudah cukup untuk mengantarkan kita ke alam-alam yang bahagia. Tentu di dalam mencapai nibbana tersebut, kita harus yang namanya mempraktekkan 8 jalan mulia serta mengumpulkan parami-parami yang begitu banyak. Ya, setidaknya kita bisa terlahir sebagai manusia untuk kehidupan yang akan datang, agar kita bisa terus mengumpulkan parami-parami yang bisa kita lakukan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu serta saudara-saudari Dhamma sekalian dapat mempraktekannya, menambah keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga kita kelak bisa mencapai nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.